Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharap hidayah irsyad dan hidayah taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali jalan-jalan menuju keridhaan ilahi, menata dan meniti sunnah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik untuk kita pahami menyambut bulan Zulhijjah di tahun ini, ada satu hadis yang sampai kepada kita yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Menarik sekali. Tidak ada hari yang mana amalan solih di dalam hari-hari ini lebih baik, ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10 ini. Yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Apa dan bagaimana kebaikannya itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibandingkan dengan orang yang jihad di jalan Allah. Orang yang jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan kebaikan dan kemuliaannya, kan begitu. Kecuali ketika jihad fisabilillahnya, dia keluar dari rumahnya untuk jihad fisabilillah tadi, membawa harta dan dirinya, dan dia tidak kembali kecuali hanya namanya saja. Baru itu, ya. Adapun kemudian dia pulang kembali, bukan hanya namanya bersama dirinya, maka ini tidak bisa tidak bisa mengalahkan ke amalan-amalan salih. Sekali lagi, amalan-amalan salih di dalam bulan ini, 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Maka oleh sebab itu apa saja yang bisa, pokoknya kategori al-amalu salih, amal-amal yang memperbaiki diri, memperbaiki akidah, memperbaiki suasana, itu semuanya bernilai lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Di antara sekian banyak, apa? Tahlil. Apa itu tahlil? Memperbanyak kalimat mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan pemahaman bahwa tidak ada yang wajib diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tahlil. Kemudian istighfar, astagfirullah. Kemudian tasbih, alhamdulillah. Nah, subhanallah itu adalah an-nafyu. Disebut an-nafyu, peniadaan segala bentuk cacat, peniadaan segala bentuk kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita ucapkan karena Allah tidak cacat, karena Allah tidak punya kekurangan, maka kita katakan subhanallah. Kemudian dilengkapi dengan isbat. Apa isbatnya? Alhamdulillah. Jadi kata alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji, maha segalanya, maha sempurna. Nah, maka apalagi jika itu dibacanya di 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka oleh sebab itu perbanyaklah zikir, perbanyaklah amalan soleh. Perbanyak kemudian amal soleh tadi, peduli kepada tetangga, kepada lingkungan, bakti kepada orang tua ditingkatkan. Nah, kemudian saum itu kalau tadi disebut di 10 hari amal soleh, maka kalau saum cuma 1 sampai 9 karena tanggal 10-nya haram. Ya, karena itu Idul Adha, haram bagi muslim untuk berpuasa. Maka berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 hadza jaiz, bahkan itu sunnah berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian apa lagi? Segala bentuk perbaikan. Apa itu amal salih? Amal salih adalah lawan dari amal fasad. Apa itu fasad? Fasad itu kerusakan. Ketika kita menghindari kerusakan,
segala amalan yang akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini, kerusakan akhlak, kerusakan moral, kemudian oleh kita ditinggalkan, maka dia beramal yang terbaik, lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu. Jadi kalau yang biasa, mohon maaf, buang sampah pada tempatnya, ya, kalau itu dilakukannya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka ahab ilallah, Allah lebih menyukai. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa begitu murahnya? Kenapa dengan amalan yang sedikit tapi banyak pahalanya, banyak keutamaannya, ikhwan? Kita ini dibanding umat nabi-nabi yang lain itu sangat jauh. Umat-umat yang lain itu usianya sampai 1000 tahun, 950, ada yang ratusan. Sementara umat Nabi Muhammad beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Nah, maka umum 3 setaat-taatnya sampai umur 63 tahun agak sulit kalau dibandingkan dengan orang yang taat sampai ribuan tahun. Nah, maka Allah memberi rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa diamalkan, maka kemudian itu menjadi paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pahalanya lebih baik dibanding pahala-pahala di luar waktu itu. Nah, ini saya kira sebagai dorongan al-haffu agar kita beramal baik, ya, mempersiapkan diri untuk dapat melakukannya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengisinya 10 hari awal Dzulhijjah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.